Halo, perkenalkan saya Fahrunisa. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan spreadsheet berdasarkan pelatihan Google Spreadsheet yang telah saya ikuti di hari pertama ini. Saat ini halaman sudah menunjukkan di home Google Chrome, kemudian untuk membuka spreadsheet bisa melalui Google Drive, maka saya membuka melalui Google Drive. Saya pilih dulu Google Drive. Jika sudah terbuka Google Drive-nya, bisa memilih baru, kemudian pilih Google Spreadsheet. Karena Google Spreadsheet ini menggunakan internet, maka kecepatan pembukaan spreadsheet berdasarkan dengan internet yang kita punya. Beginilah halaman dari spreadsheet. Kemudian bisa juga kita ubah nama filenya supaya lebih mudah juga untuk mencarinya. Materi yang dipelajari hari ini mengenai string dan juga aritmatika. Maka untuk di sheet yang pertama ini saya akan gunakan untuk string. Maka untuk memudahkan saya ubah nama dari sheet yang pertama menjadi string. Kemudian untuk sel A1 saya akan masukkan nomor. Kemudian untuk di B1 saya akan memasukkan nama. Kemudian untuk di C1 saya akan masukkan lower. Lower ini berguna untuk mengubah teks atau tulisan huruf menjadi huruf kecil. Kemudian di D1 ada upper. Upper ini untuk mengubah tulisan atau teks menjadi huruf kapital. Selanjutnya ada left. Left ini untuk memunculkan atau memperlihatkan teks dari kiri dengan jumlah karakter yang ditentukan. Selanjutnya ada right. Right ini kebalikan dari left, atau mirip seperti left, tapi dia berdasarkan dari kiri atau dari belakang. Selanjutnya di sel G1 ada concatenate, itu untuk menggabungkan sel. Saya akan ambil contoh pertama, nomor 1 akan memasukkan nama saya. Kemudian diubah menjadi lower dengan sama dengan masukkan atau klik lower. Di sana akan muncul saran atau rekomendasi dari fungsi yang tersedia di spreadsheet ini. Kemudian buka kurung, klik sel yang ingin dimasukkan, setelah itu tutup kurung. Dapat terlihat nama saya menjadi menggunakan huruf kecil semua, yang sebelumnya huruf F tersebut menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk upper atau menjadikan huruf kapital, sama dengan upper, buka kurung, sel yang diinginkan, kemudian tutup kurung. Dapat terlihat tulisan nama saya berubah menjadi huruf kapital.
Selanjutnya ada left dengan sama dengan, tik sama dengan, kemudian left, buka kurung, masukkan sel yang diinginkan, kemudian jumlah karakter yang ingin dimasukkan. Di sini saya salah menggunakan tanda baca yang seharusnya menggunakan titik koma, namun saya salah dengan menggunakan koma sehingga hasilnya error. Dapat terlihat juga di sini ada tulisan kesalahan yaitu pada formulanya. Maka dari itu saya betulkan menjadi titik koma. Dapat terlihat yang muncul 4 huruf awal atau 4 huruf dari kiri nama saya. Selanjutnya ada right, yaitu dari 4 karakter dari belakang atau dari kanan. Right, buka kurung, masukkan sel, tanda titik koma, dan masukkan jumlah karakter yang diinginkan. Dapat terlihat hasilnya adalah 4 huruf dari nama saya yang dari belakang. Selanjutnya ada concatenate untuk menggabungkan dari sel. Di sini saya akan menggabungkan sel E2 dengan F2, yaitu dengan sama dengan concatenate, buka kurung, pertama yang ingin dimasukkan, kemudian titik koma, selanjutnya sel kedua yang ingin dimasukkan. Kemudian bisa juga jika ingin menggunakan spasi dengan sama dengan concatenate, kemudian klik sel yang pertama, titik koma, kemudian beri tanda kutip, spasi, tutup kutip, titik koma kembali, selanjutnya sel yang kedua, dan tutup kurung. Dapat terlihat bahwa ada spasi di antara dua kata atau dari dua sel. Selanjutnya saya akan mencoba untuk kedua kalinya dengan menggunakan nama adik saya.
Begitulah contoh yang kedua menggunakan nama adik saya. Selanjutnya saya menambahkan sheet untuk aritmatika, namun karena berlebihan sheetnya saya kurangi satu, saya hapus satu sheet. Kemudian sheet yang saya gunakan untuk aritmatika saya ubah namanya. Kemudian di sel A1 masukkan nomor, kemudian di B1 masukkan tahun lahir, di C1 masukkan tanggal lahir, dan di D1 masukkan nomor sepatu. Angka-angka yang saya gunakan ini hanya untuk sebagai contoh. Kemudian di S1 masukkan pertambahan, untuk F1 pengurangan, G1 untuk perkalian, H1 untuk pembagian, kemudian sel I1 untuk sum. Kemudian saya mulai dengan isi nomor 1, kemudian masukkan tahun lahir, kemudian di tanggal lahir dan nomor sepatu. Untuk pertambahan bisa masukkan sama dengan, kemudian klik sel yang ingin dijumlah yang pertama, kemudian masukkan tanda tambah, masukkan sel yang kedua, begitupun seterusnya. Untuk pengurangan bisa masukkan sama dengan, kemudian sel yang ingin dimasukkan pertama, kemudian diberikan tanda kurang, masukkan sel yang kedua, kemudian beri lagi tanda kurang, kemudian masukkan sel ketiga. Untuk perkalian bisa dengan masukkan sama dengan, kemudian sel pertama, kemudian masukkan tanda bintang, dan kemudian sel yang kedua atau sel yang ingin dikalikan. Begitu juga untuk pembagian, masukkan sama dengan, masukkan sel pertama yang ingin digunakan, kemudian masukkan tanda garis miring atau bagi, kemudian masukkan juga sel berikutnya. Dapat terlihat hasil pembagiannya terdapat banyak angka di belakang koma, dan saya akan mengurangi angka-angka tersebut dengan mengklik mengurangi desimal, sehingga hanya ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk sum bisa dengan masukkan tanda sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian buka kurung dan mengklik satu persatu sel dan dipisah dengan tanda titik koma. Namun bisa juga untuk sum ini dengan langsung memblok sel-sel yang ingin digunakan dengan sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, dan blok sel yang ingin digunakan, kemudian tutup kurung. Hasil yang diperoleh pun juga akan sama. Kemudian saya akan mencoba untuk yang kedua.
Formula yang saya gunakan untuk yang kedua ini juga sama, dengan menggunakan formula-formula yang sama seperti contoh nomor 1. Berikut hasil dari yang telah saya coba dengan beberapa formula. Berikut menunjukkan apa yang telah saya pelajari dari pelatihan spreadsheet di hari pertama ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.